wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Sultan Saud Hasim Siak Sri Indrapura. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelompok pertama, saya Nengyan Yula Fitri dan dua rekan saya, Etik Estifada dan Sri Eka Puspitasari. Baik, pada mata kuliah pengantar metodologi penelitian kuantitatif ini dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Iwan Agus Supiono MPD pada bab pertama konsep dasar penelitian kuantitatif. A atau yang pertama, pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur. Kemudian, ruang lingkup penelitian kuantitatif meliputi sosial, pendidikan, sosiologi, politik, hukum, administrasi, komunikasi, dan lain-lain. Kemudian yang B atau yang kedua, ciri-ciri penelitian kuantitatif. Yang pertama, cara sampel yang random. Kemudian yang kedua adalah instrumen sudah disiapkan. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang singkat. Kemudian yang keempat, teknik analisa yang dominan. Kemudian yang kelima adalah deduktif dan generalisasi. Kemudian yang C atau yang ketiga, kelebihan dan kekurangan penelitian kuantitatif. Yang pertama kita bahas kelebihannya, yaitu dapat menduga atau meramal. Kemudian akurat bila sesuai dengan aturan. Kemudian yang kedua, mengukur dua atau lebih variabel. Yang kemudian selanjutnya dapat menyederhanakan masalah. Kemudian yang kedua, kekurangan penelitian kuantitatif. Yang pertama, tidak terjamin, bahkan bisa menyesatkan. Yang kedua, hanya menganalisa suatu sampel. Kemudian yang D, ragam penelitian kuantitatif. Adapun tujuan penelitian kuantitatif adalah eksplorasi, pengumpulan, atau sertifikasi. Kemudian yang kedua, pendekatan penelitian kuantitatif yaitu longitudinal, cross-sectional, kuantitatif, survey assessment, evaluation, dan action research. Kemudian tempatnya ada bisa kita lihat library, laboratorium, lab, another. Kemudian bidang ilmunya yaitu pendidikan, agama, manajemen, administrasi, bahasa, hukum, sejarah, antropologi, filsafat, dan lain-lain. Kemudian saat terjadinya variabel ada historis, ex post fakta, dan eksperimen. Kemudian yang kelima atau E, ciri-ciri judul penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah kita bisa ambil judul dengan kata kunci hubungan. Yang kedua, kontribusi. Yang ketiga, pengaruh. Yang keempat, perbedaan. Yang kelima adalah persepsi. Nah, selanjutnya pemaparan pada kali ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Eti Estifada. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian kuantitatif. Langkah-langkah penelitian kuantitatif di sini ada 5 tahap. Yang pertama itu fase konseptual, yang kedua fase perencanaan atau perancangan, yang ketiga fase empirik, yang keempat fase analitik, dan yang kelima fase diseminasi. Nah, jadi saya akan membahas satu persatu. Yang pertama fase konseptual, yaitu di mana kita sebagai peneliti itu harus membatasi dan merumuskan masalah. Yakni kita mencari topik terlebih dahulu sesuai dengan tujuan penelitian kita. Kemudian yang nomor 2 itu fase perencanaan atau perancangan, yaitu kita susun terlebih dahulu kerangka-kerangka atau langkah-langkah yang akan kita lakukan selama penelitian agar selama kita penelitian itu tersusun secara rapi atau berjalan dengan baik. Kemudian yang nomor 3 itu fase empirik, di mana kita sebagai peneliti itu harus mengumpulkan data. Kita terjun secara langsung ke lapangan dan kita kumpulkan data kita. Kemudian yang nomor 4 itu fase analitik. Jadi fase analitik ini mengolah atau menganalisis data dari fase empirik. Kemudian yang nomor 5 fase diseminasi, yaitu pada tahap akhir, yaitu disusun hasil penelitian kita itu agar bisa dibaca dan diketahui oleh masyarakat luas. Kita susun
dalam bentuk laporan hasil penelitian. Kemudian saya juga akan membahas tentang penggunaan metode penelitian kuantitatif. Kita sebagai peneliti harus tahu sebelum kita mengetahui metode apa yang kita gunakan, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa yang ada apa yang kita miliki. Yang pertama itu untuk penelitian kuantitatif adanya masalah kita tuh harus jelas, real apa adanya, dan kita benar-benar memahami apa yang akan kita bahas. Kemudian nomor 2, informasi luas. Informasi yang kita dapat itu luas. Kita mencari bukan hanya dari satu sumber, namun kita mencari dari berbagai sumber untuk mendapatkan hasil yang baik dan informasi yang sebaik mungkin. Kemudian nomor 3 itu pengaruh. Pengaruh ini merupakan salah satu ciri dari penelitian kuantitatif. Contohnya, pengaruh pendidikan agama Islam terhadap lingkungan sosial pada remaja pada zaman sekarang. Itu merupakan contoh dari judul penelitian kuantitatif. Kemudian yang nomor 4 itu mendapatkan data yang akurat. Data yang kita miliki benar-benar akurat, real apa adanya, bukan pembohongan atau plagiat. Kemudian proses penelitian kuantitatif. Proses penelitian kuantitatif ini yang pertama merumuskan dan membatasi masalah. Kita mencari topik yang benar-benar kita pahami sesuai dengan tujuan penelitian kita. Jadi kita harus tahu, kita tidak boleh mencari topik itu banyak, kita ganti-ganti topik itu banyak. Karena apa? Jika kita ganti-ganti topik itu, maka itu akan merugikan kita sendiri. Kita harus fokus pada satu topik agar sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan langkah-langkah yang telah kita susun. Kemudian kemudian merumuskan dan membatasi masalah ini ada 2 pertimbangan. Yang pertama pertimbangan objek, yaitu layak atau tidaknya topik yang kita angkat ini untuk dijadikan penelitian. Kemudian yang kedua pertimbangan subjek, pertimbangan terhadap apa yang kita teliti. Kita pertimbangkan terlebih dahulu sebelum kita teliti. Kemudian yang nomor 2 itu mendesain pengumpulan data. Ya, jadi untuk mendesain pengumpulan data ini ada 5 cara. Yang pertama kita melakukan wawancara. Kita melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi, yaitu wawancara itu tanya jawab dari wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan suatu informasi. Kemudian yang nomor 2 itu angket atau kuesioner. Kita membagikan kuis kepada orang lain, kemudian kita kumpulkan hasil data tersebut. Kemudian yang nomor 3 itu observasi atau pengamatan. Kita melakukan observasi atau pengamatan secara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi. Kemudian nomor 4 itu dokumentasi, file, foto, video. Semuanya kita simpan, kita lakukan penelitian, kita simpan dalam dokumen. Kemudian nomor 5 tes. Dari keempat itu tadi kita bentuk suatu buku disusun dalam bentuk hasil laporan penelitian. Nama saya Sri Eka Puspitasari. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu yang kelima, melakukan pengumpulan data penelitian. Adapun hal-hal yang harus disiapkan oleh peneliti dalam tahap pengumpulan data yaitu yang pertama membuat skedul penelitian. Skedul penelitian ini berisi hal-hal yang harus dikerjakan, kapan waktunya, dan deadline-nya selesai, dan lain-lain. Yang kedua, persiapan administrasi. Yang dimaksud seperti meliputi persiapan surat menyurat, pengurusan izin penelitian, persiapan pertemuan-pertemuan, persiapan alat-alat penelitian, dan lain-lain. Yang ketiga, organisasi tim peneliti. Untuk penelitian individual, tidak memerlukan lagi pengorganisasian seperti ini. Yang keempat, penyusunan anggaran penelitian. Yang kelima, lembaga donor. Lembaga donor ini dibagi menjadi 2, yaitu lembaga donor pemerintah dan lembaga donor non-pemerintah. Yang keenam, uji coba dan revisi instrumen penelitian. Yang ketujuh, file workers dan tenaga asisten. Yang kedelapan, mengambil data di lapangan. Kemudian yang keenam, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. Yang pertama, mengolah data. Dalam kegiatan ini meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap editing atau pemeriksaan data, yang kedua tahap coding atau pembuatan kode. Tahap ini dilakukan dengan memberi simbol angka
pada tiap-tiap jawaban. Manfaat coding ini yaitu memudahkan analisis data dan menyimpan data. Yang ketiga, tahap penyederhanaan data. Yang keempat, tahap mengode data. Mengkode data adalah tahap akhir dari kegiatan pengolahan data. Mengkode data ini dilakukan dengan cara memindahkan semua data dari kuesioner ke lembaran kode atau kartu tabulasi dengan menggunakan kode sebagaimana yang telah ditetapkan pada buku kode. Kemudian yang B, rencana analisis. Adapun tahapan menyusun rencana analisis ini yaitu yang pertama, menentukan variabel yang hendak dianalisis. Yang kedua, rekonstruksi variabel-variabel yang hendak dianalisis. Yang ketiga, pengelompokan kategori atau variabel ke dalam kategori atau variabel yang baru. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan kategori jawaban yang bervariasi. Yang keempat, tabel yang dibutuhkan. Adapun data bisa disajikan dalam bentuk tabel, yaitu tabel frekuensi atau satu variabel. Tabel ini biasanya digunakan jika penelitiannya bersifat deskriptif. Misalnya, penelitian untuk mengetahui status nikah mahasiswa. Kemudian yang kedua, tabel silang dua variabel. Biasanya, tabel ini digunakan untuk jenis penelitian analitis. Misal, penelitian hubungan tingkat pendidikan dengan kemampuan membaca. Yang C, grafik atau bagan. Yang kelima, statistik yang diperlukan. Yang pertama, hipotesis komparasi. Untuk hipotesis perbedaan atau komparasi, maka statistik yang digunakan adalah uji T atau t-test dan uji chi-square. Yang kedua, hipotesis korelasi. Dalam hipotesis korelasi ini, penerimaan dan penolakan terhadap hipotesis dapat dijelaskan melalui tabel. Adapun uji korelasi yang bisa digunakan untuk korelasi tunggal adalah teknik korelasi produk momen, teknik korelasi rank order, teknik korelasi kontingensi, teknik korelasi tetratorik. Untuk korelasi jamak bisa digunakan rumus korelasi biserial, korelasi multiserial, dan SDTOT.